Seputar misteri. Samaan nih. Persamaan Selain kita, ya. beauty. Karena sih ini kayak nama kontennya lebih ke pillow talk misteri. Malam banget ya. Emang jujur Ini udah malam banget. Udah malam. Cekam sedikit. Jadi biar sedikit nggak doang. Jadi kita mau sharing pengalaman pribadi kita yang bikin salah satunya kita akhirnya berpikiran untuk bikin konten. Yes. Karena ini adalah salah satu pernah ngomong kalau kita juga akan membahas misteri juga nih. Dan mungkin ini adalah cerita pertama masing-masing dari aku, sok banget dari gue, Tata dan juga Ari. Adalah pengalaman kalau bisa dibilang mistis yang pertama kali dirasakan gitu loh. Yang akhirnya membuat kita berpikir bahwa oh ternyata kita itu punya persamaan dan juga ternyata dunia yang lain itu sebenarnya ada. Dimulai dari Tata. Oke, jadi gue mau menceritakan karena Mulai ya. sih pengalaman banyak banget. Ini paling lo ingat tuh. Yang pertama, yang justru yang oke. pertama ya, yang pertama dan yang pasti akan selalu teringat sih. Tapi kan kalau kita menceritakan soal misteri itu kan ada dua persepsi lah yang Iya. mungkin ada yang percaya, mungkin ada yang apaan sih gitu ya kan. Ada yang anggap kita gila Iya, gila gitu lo banget. gitu. Dan gue pernah ada di fase itu gitu, fase yang dimana menurut gue Orang-orang tuh nggak ngerti. I was crazy ya Gitu. begitulah. Yang tadinya memang nggak paham itu sebenarnya apa sih, bener nggak sih apa yang gue lihat apa segala macam. Apakah itu halusinasi ya? Ya atau itu halusinasi gitu ya kan. Cuma sampai pada proses yang dimana kita akhirnya mencari tahu sih, bukan mencari tahu yang gimana ya, maksudnya lebih ke bener nggak sih ini tempatnya, bener nggak sih ini yang seperti apa gitu, yang kayak gitulah. Mula punya cerita-cerita yang agak sedikit horor itu berawal dari gue SMP. Mungkin semua teman-teman gue yang mungkin akan nonton video ini mereka udah tahu gue dari gue SMP dulu zamannya Friendster sama Facebook. MySpace, Facebook Ya, lah ya. lebih ke Facebook lah ya, lebih ke Facebook. Dan gue agak sedikit alay dulu, jadi yang dikit-dikit story Angka-angka gitu. pakai ada huruf selalu senang gitu, Tata selalu happy. Yang selalu gue update untuk story kejadian tadi malam atau kejadian kapan gue mendapati itu gitu. Dari SMP itu ceritanya gue lagi di kamar. Malam itu tuh gue lagi tidur bareng sama nyokap, sama bokap juga dan adik-adik gue yang lain. Nah, kita demen banget tidur umplek-umplekan bareng. Yeah. Gue kalau tidur itu dalam keadaan posisi lampu mati ya. Yeah. Gue nggak suka lampu terang, jadi lampu mati gitu. Karena biar cepet kita tidur juga kan sebenarnya sih. Dan nyaman juga. Terus udah begitu tiba-tiba Oke. Terus tiba-tiba tuh ada yang manggil nama gue. Itu lebih dari 3 kali. Denied. Yang tapi apa bukan, sempat yang kayak gitu sih. Lo pernah pasti ngalamin kejadian kalau kita bilang tuh reperpan. Iya. Yang lain kayak gimana sih, kayak sisi kita itu lagi tidur tetapi kayak pengen bangun dan gak bisa. Lanjut. Udah dibiasain sama nyokap kalau dalam keadaan reperpan sebisa mungkin kalau nggak teriak baca-baca ayat ya, kalau di Islam ya kayak ayat kursi dan segala macemnya gitu. Berdoa di dalam hati gitu. Secara sadar gue yakin kalau gue ini lagi reperpan. Jadi gue bacalah ayat kursi di dalam hati. Tapi bisa nggak keucap atau Ternyata emang nggak bisa? Nggak bisa. Jadi tuh gue tuh baca ayat kursi kayak bolak-balik lagi tuh. Allahu la ilaha illallah. Kayak nggak nyampe tuntas. Nggak nyampe. Tuntas. Nah, sampai pas akhirnya gue ngerasa wah gue kayak dipermainkan ya. Aku kayak dipermainkan gitu, kayak kok gue nggak nyampe ya. Nah di situ gue diketawain sama Miss Kevin. Pertama kalinya dalam sejarah seumur hidup ngedenger yang namanya ketawa cekikikannya Tante si K. Tante K itu seperti itu gitu, karena nggak seperti yang kita bayangin atau yang kita nonton di dalam film honestly gitu, nggak seperti itu gitu loh, karena jauh berbeda. Jadi itu kuping gue sangat tenging banget, ngelengking, refleks langsung kebangun juga. Pas kebangun itu gue teriak sekencang-kencangnya sampai ngebangunin satu rumah. Jadi
kedengaran ketawanya itu jelas banget, kenceng banget, dan kayak di kuping gue kayak banget di samping sih. banget ya, blok gitu kan. Nah kan kalau kata orang kita nggak dengar kenceng, mereka jauh kan. Katanya ya. Dengarnya suaranya jauh. Jauh berarti dia mereka deket gitu. Nah lo ya kan. Itu apa gimana? Maksudnya dia deket apa? Suara apa atau emang gimana nih ya kan? Kalau udah jauh kan, woi kayak kita manggil orang woi. Ya pokoknya katanya seperti itulah. Ingat banget almarhum kakek gue langsung masuk ke kamar. Karena gue membangunkan semua orang kan, bener-bener yang teriak, nangis-nangis, itu apa segala macam. Itu pertama kalinya gue disembur coy. Sembur pakai air yasin. Karena emang lu posisinya nggak bisa bangun kan? Gak bisa bangun. Saat teriak itu udah semua. Udah kebangun tapi masih dalam keadaan gemeter. Iya. Dalam keadaan gemeter. Shock ya. Iya. Dan itu pengalaman pertama banget. Itu pengalaman pertama banget. Yang pertama kalinya dikerjain dikerjain sih gitu. Dikerjain, diperlihatkan gitu kan ya kalau misalnya kasih denger gitu kan. Aduh, itu tuh udah lumayan lah. Setelah itu biasa. Pandangan lo apa nih, Kak? Maksudnya kan selama ini kan gak pernah kejadian kayak gitu. Pandangan lo apakah emang ternyata ternyata bener ada ya, atau kayak gimana? Saya dijabarin panjang banget. Jadi sebenarnya dari background gue sendiri, nyokap emang bisa ketika mudanya, remajanya memang intensnya lebih kuat gitu. Sebenarnya pun saat itu ya waktu SMP itu gue nggak paham kan soal ini gitu loh, dan yang ada di pikiran kita kan cuma sekolah, belajar. Oke, itu kalau Tata ya. Kalau Aris ini pengalaman pertama banget, Ri. Pengalaman pertama langsung SD. Iya, SD. Jadi posisi waktu itu masih SD, masih bocah banget deh. Dulu di rumah yang lama kan, memang kita itu punya kesibukan masing-masing. Bokap kerja, nyokap sama teman-teman ibu-ibunya. Di rumah cuma ada si Mbak doang. Posisinya yang itu gue pulang sekolah bareng abang gue tuh ya biasa kan aktivitas setelah pulang sekolah, cuci kaki, cuci tangan, ganti baju dulu nih ke kamar. Setelah gue cuci kaki, cuci tangan, mau ganti baju nih dengan rasa yang masih happy aja, biasa aja gitu kan. Setelah gue masuk kamar, gue lihat itu kayak, kok mama ternyata ada di rumah lagi tiduran di kamar gue, ngebelakangin gue posisinya. Rambutnya rambut nyokap lah, keribu. Ini pada saat gue panggil kan, sambil gue buka lemari baju tuh, Mah, kok di rumah gitu kan, sambil gue buka ke meja SD gitu lah ya kan. Pas gue lihat nyokap nggak gubris pertanyaan gue, masih dalam posisi itu tadi yang pertama, posisinya masih ngebelakangin dan nggak bergerak. Gue panggil dong, mah, nengok. Dia niat ke gue tuh, mukanya ternyata rata. Ingat banget itu masih ada si Mbak. Akhirnya gue nangis kejer, itu kakak gue sampai parno. Kakak gue si Mbak sampai parno yang kenapa deh, kenapa itu ada apa di kamar, ada apa, nggak tahu, mukanya rata. Gue inget banget itu, inget sampai ternyata akhirnya bokap ceritakan pas pulang kerja. Gue cerita tuh sama nyokap nyampein ke bokap, jadi kayak bokap cerita ke gue kalau bokap itu bisa, dan memang itu kayak keturunan gitu. Pernah sih kayak bokap juga ngajakin gue ke salah satu kerabat juga, dan dicoba untuk mau ditutup biar nggak lihat yang aneh-aneh karena yang basically gue penakut gitu kan. Dan biasanya kan kalau kayak gitu ada yang bisa ditutup, ada yang enggak ya. Nah, pas cuman sehari 2 hari setelah itu ya udah gitu, ya masih aja udah, masih balik bisa, lagi masih aja bisa gue lihat. Lebih parahnya setelah kejadian itu. Oke, selanjutnya. Kalau gue sendiri sebenarnya gue itu dari pertama orangnya yang kiranya lebih kayak gimana ya, cuma nggak ada gitu, Ya selalu apaan sih lo berdua? Jadi kayak nonton yang channel-channel yang horor itu kayak gue yang udah deh matiin, ngapain sih kayak nonton begituan. Itu orangnya gue. Tapi kalau misalnya dibilang pengalaman mistis pertama, tapi biasanya orang itu pada saat umur 5 atau 6 tahun kan masih ada memorinya. Yes. Gua nggak tahu kalau misalnya teman-teman yang lain atau teman-teman yang di rumah mungkin 5 tahun mana ingat sih, enggak ya. Tapi kalau gue sangat jelas banget ingat. Jadi dulu itu gue tinggal di daerah dekat Manggarai. Rumah itu sama kayak rumah keluarga juga. Jadi rumahnya itu 2 lantai. Di bawah itu adiknya nyokap. Kakaknya nyokap deh. Kakaknya nyokap udah berkeluarga. Di atas itu gue sama keluarga gue.
Nah, zaman dulu itu memang gue tinggalnya tidak di tempat yang apa ya, tangganya tuh kayak tangga kayu doang gitu loh. Ya emang kan rumah-rumah zaman dulu kan gitu kan, kayu. yang tangga kayu doang. Someday di antara maghrib lah kalau nggak salah, antara maghrib atau sebelum maghrib pokoknya, itu gue inget banget gue nyari nyokap gue. Mama ada nggak? Mama ada nggak? Terus tante gue sama om gue tuh yang nggak tahu, coba di atas mungkin ada. Nah, pas gue naik ke atas, kamar keluarga gue itu gelap. Jadi emang kalau nggak ada orang ya udah digelapin gitu kan ya. Jadi pas gue naik tangga ke atas, mah, terus kayak nggak ada siapa-siapa, cuma kayak ada bayangan gelap, mata ke bawahnya, mama nggak ada. Mama nggak ada. Gue gitu, gue bukan yang takut, jadi kayak nggak ada yang jawab gitu. Karena umur segitu pun gue nggak inget kan, maksudnya itu siapa sih gitu. Tapi setelah gue refleks sekarang, ternyata itu pengalaman mistis gue yang pertama gitu. Pertama kali baru sadarin itu gitu ya. Tapi akhirnya gue ignore. Ya udahlah, kan zaman dulu. Sampai akhirnya kan gue selalu bilang, ya apaan sih lo nonton gitu kan. Itu kayak gue menidurkan memori gue sebenarnya. Itu mah bukan apa-apa. Menceritakan ini bukan untuk menakut-nakuti ataupun untuk bikin kalian agar percaya dengan omongan kita juga gitu, atau yang nggak percaya atau bikin gimmick atau enggak sama sekali. Ini cuma sharing aja gitu. Sharing aja mengenai hal-hal yang udah kita ceritain ini. Sebenarnya ini pengalaman kita ya. Kalau gue pribadi sih kayak lebih gini, ternyata hal itu bukan cuma gue yang ngalamin. Dan ternyata bukan cuma gue yang berperilaku kayak, ternyata gue kayak orang gila ya, atau kayak aneh ya, apa aneh dianggap lingkungan ini orang apa sih. Banyak banget pilihan-pilihan dari Tuhan gitu ya. Ibaratnya kita dikasih gift ya. Yes, gitu, bukan kita yang mencari gitu, dan kita juga nggak tahu kenapa ini bisa dapat ke kita gitu kan. Ya intinya sih seperti itu ya. Jadi kita juga tidak ingin menakut siapapun dengan cerita kita atau mengarang cerita, enggak sama sekali. Karena ini bagian-bagian dari pengalaman hidup ya. Ya enggak. Apalagi gue sendiri kayak ternyata ada turning point-nya di saat seseorang yang tidak percaya dengan hal-hal seperti itu akhirnya menjadi dan mendapatkan pengalaman yang beyond apa ya, mind blowing dan segala macemnya gitu loh. Dan itu membuat gue berpikir jadi tidak berpikiran skeptis lagi kepada orang-orang atau anak-anak yang mempunyai bakat seperti itu gitu loh ya. Sampai akhirnya bikin channel YouTube ini pengen bahas salah satu kontennya adalah misteri gitu ya. Kalian juga tidak sendiri lah. Betul. Kalian yang punya pengalaman kayak kita atau punya kelebihan juga gitu ya. Kalian nggak sendiri gitu. Banyak orang-orang di sekitar kalian yang mungkin emang nggak tahu dan bahkan mungkin ruang lingkup kita pun gak ada yang tahu sebenarnya kalau kita kayak gini. Nah itu yang gue bilang pada saat video pertama tadi, yang kalau misalnya ada yang tidak tahu sisi gue yang lain, nah inilah sisi gue yang lain. Jadi teman-teman yang lain kalau misalnya mau melihat, oh ternyata Iwan seperti itu, nah inilah gue gitu loh. Jadi gue dikasih pengalaman yang luar biasa ya sama Tuhan, sama Allah, yang akhirnya gue mampu bilang kayak, oh ternyata ciptaan Allah itu tidak hanya kita gitu, ada yang lain yang banyak gitu. Akan ketemu lagi di video berikutnya. Lupa di subscribe, dan juga likes, dan juga comment dan share ke media sosial kamu berikutnya. Yang mana aja deh pokoknya di share ya. Dan jangan lupa juga untuk nge-follow Instagram kita bertiga yang ada di bio. Description box juga ada. Nanti kita akan itu juga ya, kita akan bacain satu komen yang paling menarik dari cerita-cerita yang tadi. Mungkin 3 kali ya. 3 kali kita akan bacain semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.